Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagan akun standar. Berikut penjelasannya. Hai, saya Alvina Ducahyani. Kali ini saya akan memaparkan mengenai bagan akun standar. Berikut adalah dasar hukum bagan akun standar. Dimulai dari UU nomor 17 tahun 2013 hingga Kepdirjen Perbendaharaan. Yang paling detail itu dimuat dalam Kepdirjen Perbendaharaan nomor 211/PB/2018 tentang kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar. Nah, apa sih bagan akun standar? Bagan akun standar adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS ini sangat penting dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah karena digunakan dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Selain itu, BAS juga digunakan sebagai pusat aliran data dari sistem pengelolaan keuangan, alat pengendalian disiplin fiskal melalui pengaturan, pengendalian, dan kerangka struktur pelaporan, serta mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah yang lebih baik. BAS digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap kementerian negara atau lembaga untuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga, daftar isian pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Mulai tahun anggaran 2008. BAS diperkenalkan pada tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 91/PMK 05/2007. Sebelum BAS, namanya adalah Badan Perkiraan Standar atau BPS. BAS meliputi kode dan uraian fungsi, kode dan uraian subfungsi, kode dan uraian program, kode dan uraian kegiatan, kode dan uraian subkegiatan, kode dan uraian bagian anggaran, kode dan uraian unit eselon 1, kode dan uraian satuan kerja, serta kode akun perkiraan. Nah, prinsip bagan akun standar. Prinsip dari BAS itu ada dua. Yang pertama, digunakan dalam tahapan siklus APBN. BAS digunakan dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Artinya, digunakan dari tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Yang kedua, dapat dimutakhirkan. Dalam pelaksanaannya, BAS dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari bagan akun standar. Tujuan bagan akun standar ini ada 3. Yang pertama, memastikan rencana keuangan atau anggaran, realisasi, dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama. Hal ini mempermudah pengguna dan pembaca untuk memahami isi laporan keuangan tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas informasi keuangan. Informasi keuangan berguna dalam pengambilan keputusan, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang paling tepat. Penggunaan BAS yang konsisten sejak dari perencanaan hingga pelaporan membentuk sistem pengendalian yang baik, serta memenuhi unsur-unsur manajemen yang baik. Hal ini akan memudahkan pemimpin untuk mengambil keputusan terkait dengan keuangan maupun non-keuangan. Lalu yang terakhir, memudahkan pengawasan keuangan. Informasi keuangan dapat diperiksa atau verifying ability. Penggunaan BAS dengan tidak membedakan klasifikasi anggaran dan akuntansi, serta dalam pelaksanaannya memberi informasi kinerja atau capaian output, akan memudahkan aparat pengawas internal dan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang program reformasi pengelolaan keuangan negara mengagendakan beberapa hal penting. Yang pertama, penerapan akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki
kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Penerapan basis akrual juga tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Yang kedua, penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil. Yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut, disertai dengan alokasi pendanaannya. Kerangka penyusunan kinerja dimulai dari apa yang ingin diubah atau impact, yang memerlukan indikator apa yang akan dicapai atau outcome guna mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk mencapai outcome diperlukan informasi tentang apa yang dihasilkan atau output. Untuk menghasilkan output tersebut diperlukan apa yang akan digunakan. Dalam penerapannya, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja memerlukan 3 komponen untuk masing-masing program dan jenis kegiatan, yaitu yang pertama, indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja pada tingkat kabinet atau pemerintah terdiri dari perencanaan kebijakan, merupakan indikator dampak atau impact yang terkait dengan pencapaian kinerja prioritas. Indikator outcome atau indikator kinerja fokus prioritas. Indikator outcome pada tingkat perencanaan kebijakan merupakan indikator dampak yang terkait dengan pencapaian kinerja prioritas. Indikator outcome atau indikator kinerja fokus prioritas. Indikator outcome pada tingkat perencanaan kebijakan merupakan indikator hasil yang terkait dengan pencapaian kinerja fokus prioritas. Indikator output atau indikator kinerja kegiatan prioritas. Indikator output pada tingkat perencanaan kebijakan merupakan indikator keluaran yang terkait dengan pencapaian kinerja kegiatan prioritas dalam rangka mencapai kinerja hasil atau outcome dari fokus prioritas. Indikator kinerja pada tingkat kabinet atau pemerintah. Indikator impact atau indikator kinerja misi sasaran. Indikator impact pada tingkat ini merupakan indikator dampak atau impact yang terkait dengan pencapaian visi, misi, dan sasaran strategi. Indikator kinerja ini merupakan alat ukur kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Indikator outcome atau indikator kinerja program. Indikator outcome pada tingkat ini merupakan indikator hasil yang terkait dengan pencapaian kinerja program. 2. Standar biaya. Standar biaya yang digunakan merupakan standar biaya masukan pada awal tahap perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. 3. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu program atau kegiatan. 3. Penyempurnaan pengelolaan keuangan negara. Penyempurnaan pengelolaan keuangan negara merupakan pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya menyangkut 2 sisi utama, yaitu penerimaan atau revenue dan belanja atau expenditure. Penyempurnaan pengelolaan keuangan ini dapat disempurnakan juga dengan cara melakukan keduanya. Isi struktur bagan akun standar. 1. Satker yang terdiri dari 6 digit kode Satker. Kode ini adalah kode unit yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi. 2. KPPN terdiri dari 3 digit kode KPPN.
kode KPPN sesuai dengan lokasi tempat pembayaran. 3. Akun terdiri dari 6 digit kode akun. Kode ini adalah kode klasifikasi POS atau kode rekening transaksi. 4. Program terdiri dari 3 digit kode BA, 2 digit kode eselon 1, dan 2 digit kode program. Merupakan kode gabungan dari kode bagian anggaran atau BA, unit eselon 1, dan program. 5. Output terdiri dari 4 digit kode kegiatan dan 3 digit kode output, yaitu kode gabungan dari kode kegiatan dan kode output untuk mengakomodasi output yang direalisasikan dari suatu kegiatan. 6. Dana terdiri dari 1 digit kode sumber dana, 1 digit cara tarik, dan 8 digit nomor register, yaitu kode alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dengan cara penarikan tertentu, dan informasi nomor register sumber dananya. 7. Bank terdiri dari 1 digit kode tipe rekening dan 4 digit nomor rekening bank, yaitu kode informasi mengenai arus kas pada setiap rekening. 8. Kewenangan terdiri dari 1 digit kode kewenangan, yaitu kode kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, desentralisasi, atau urusan bersama. 9. Lokasi terdiri dari 2 digit kode provinsi dan 2 digit kabupaten atau kota, yaitu kode tempat pelaksana kegiatan oleh Satker. 10. Tipe anggaran terdiri dari 1 digit kode tipe anggaran, yaitu kode pembagian transaksi sesuai dengan tahapan penganggaran dan pelaksanaan anggaran. 11. Antar entitas terdiri dari 6 digit kode antar entitas, yaitu kode transaksi antara entitas BUN dan entitas Satker, Kementerian Negara atau lembaga selaku pengguna anggaran yang tidak memegang kas kecuali untuk uang persediaan atau UP, dan kas di Badan Layanan Umum atau BLU. 12. Cadangan terdiri dari 6 digit kode cadangan, yaitu kode yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya klasifikasi baru di masa mendatang. Penomoran jenis akuntansi dalam bagan akun standar terdiri dari 1 akun APBN, 2 akun MIPA, 3 akun komitmen, 4 akun realisasi, 5 akun transitoris, 6 akun neraca. Kode akun 1 aset, kode akun 2 kewajiban, kode akun 3 ekuitas, kode akun 4 pendapatan, kode akun 5 belanja, kode akun 6 transfer ke daerah, kode akun 7 pembiayaan, kode akun 8 transitoris. Hai teman-teman, saya Mas Rizka Alisa akan membahas 4 poin mengenai bagan akun standar ini. Yang pertama yaitu landasan berpikir, restrukturisasi atau penggantian bagan akun standar. Nah, yang pertama, perluasan definisi bus dari akun menjadi 12 kode yang berbentuk struktur bus. Yang kedua, menggunakan satu bus untuk pencatatan akrual dan kas atau accrual ledger dan cash ledger. Sebagai informasi, apa perbedaan pencatatan akrual dan kas? Jadi, pencatatan akrual yaitu mencatat uang ketika ditagih dan diperoleh. Dengan menggunakan basis akrual, akan menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang lebih lengkap dibandingkan dengan basis kas. Sedangkan, dalam basis kas, uang akan dilaporkan hanya ketika diperoleh. Yang ketiga adalah mengakomodir penganggaran berbasis kinerja dengan adanya kode output. Yang keempat, penyesuaian dengan aplikasi SPAN, SAIBA, terdapat pemisahan antara struktur dan atribut pelaporan. Dan yang terakhir, yang kelima, penyempurnaan akun untuk implementasi akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar.
Dalam APBN yang dimulai siklusnya dari penganggaran atau perencanaan anggaran, APBN disusun dari RKA-AKL yang disusun dari BAS juga. Kemudian, SAPP tidak hanya mengatur perencanaan anggaran, tetapi juga pelaksanaannya. Nah, di sini yang terkait adalah DIPA, SPM, SP2D, dan MPN. Selanjutnya dari sisi pertanggungjawaban anggaran, di sini yang terkait adalah akuntansi BUN, sistem akuntansi berbasis akrual atau SAIBA, kemudian SIMAK BMN. Kemudian ada sisi dari pengawasan yang dinamakan e-audit. Dalam proses-proses tersebut, BAS tentunya memiliki peran yang sangat penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka penyusunan BAS. Bahwa dalam menyusun BAS dipengaruhi oleh kerangka berikut, yaitu PP nomor 71 tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa isi dan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD itu disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kemudian disesuaikan lagi dengan kebijakan akuntansi, penyempurnaan proses bisnis, dan kesesuaian dengan aplikasi. Berdasarkan kerangka-kerangka tersebut, maka disusunlah bagan akun standar yang kemudian dibagi dalam 12 bentuk yang akan dimasukkan pada aplikasi SPAN dan aplikasi SAIBA. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan BAS. Pengelolaan dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan, saat ini ada di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perubahannya dapat disebabkan oleh adanya usulan atau penetapan kebijakan. Usulan disampaikan kepada DJA atau DJPB, dan tata cara pemutakhiran diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Demikian 4 poin terakhir mengenai bagan akun standar yang telah saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Jadi, kesimpulan mengenai bagan akun standar ini yaitu penyempurnaan pengelolaan keuangan negara terwujud melalui sebuah program yang mengintegrasikan sistem penganggaran dan perbendaharaan ke dalam suatu sistem yang sama, yang dikenal dengan SPAN, atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Sistem ini merupakan terobosan terhadap siklus pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban. Maka dari itu, pentingnya penyempurnaan kode dalam bagan akun standar terkait keseragaman kodifikasi anggaran dan pelaporan keuangan dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah. Baiklah, sekian presentasi mengenai bagan akun standar dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kekurangan. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan mengerti apa yang kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.